Mau dari Cina, mau dari Amerika, semua kita siap menerima. Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, mengatakan bahwa TNI AU tak menutup peluang untuk membeli jet tempur C-10C buatan Cina. Hal ini disampaikan Tony saat ditemui di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa 27 Mei 2025. Namun, Tony menjelaskan, proses pengadaan alutsista di TNI AU perlu melalui sejumlah tahapan dan pembahasan di Dewan Penentu Alutsista atau Wantuwanda. Dalam forum tersebut, pemerintah akan mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari kesesuaian alutsista dengan kebutuhan pertahanan nasional hingga hubungan diplomatik antar negara. Ada pandangan ke sana. Jadi untuk penentuan pemilihan alutsista juga tidak hanya saya beli ini gitu. Ia menambahkan, Indonesia sendiri merupakan negara non-blok yang tidak terlibat konflik dengan negara manapun. Keuntungan dari kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki keleluasaan dalam membeli alutsista. Kita juga negara non-aligned, tidak berpihak ke salah satu blok, dari mana saja kita bersahabat baik. Sebelumnya, tengah ramai diperbincangkan isu pembelian C-10C untuk memperkuat TNI AU. Pesawat buatan negara tirai bambu ini mencuri perhatian publik setelah dipakai Pakistan untuk menembak jatuh 5 pesawat tempur Rafale buatan Prancis yang digunakan oleh India. Dalam langkah yang bisa mengubah peta kekuatan udara di Asia Tenggara, Indonesia dikabarkan bersiap membeli 42 unit jet tempur bekas Chengdu J-10C buatan Cina. Ketertarikan Indonesia terhadap J-10C mencuat setelah jet tersebut membuktikan ketangguhannya dalam pertempuran udara berisiko tinggi antara Pakistan dan India. Dalam konflik tersebut, J-10C disebut-sebut berhasil menandingi, bahkan mengungguli jet-jet tempur buatan Barat. Kepala Staf Angkatan Udara atau KSAU Marsikal TNI Tony Harjono, tak menampik adanya rencana mengakuisisi 42 pesawat generasi 4,5 itu. Menteri Pertahanan Indonesia, Safrie Samsodin mengungkapkan rencana pengiriman pilot ke Cina. Hal itu terungkap dalam unggahan Menhan di akun resmi X pada tanggal 28 Mei 2025. Dalam unggahan itu, ia menceritakan telah menerima kunjungan Duta Besar Indonesia untuk Cina, Dauhari Oratmangun. Saya menerima Duta Besar untuk RRT, Jauhari Oratmangun, untuk membahas sejumlah isu strategis, seperti percepatan swasembada pangan, modernisasi alutsista TNI, hingga pengembangan industri farmasi pertahanan nasional. Kami juga membahas kesiapan pengiriman pilot TNI AU ke Tiongkok untuk pelatihan pesawat tempur J-10C serta evaluasi fasilitas produksi alutsista. Di bidang kesehatan, dibahas pula proyek rumah sakit modern hasil kerjasama Indonesia-Tiongkok. Hubungan bilateral yang erat harus terus ditopang oleh kerjasama konkret dan komunikasi yang intensif. Terima kasih kepada Bapak Dubes atas dukungan yang luar biasa, yang telah membantu mengakselerasi banyak agenda penting nasional kita. Demikian unggahan Menhan Jafri Syamsuddin. Setelah menjadi perhatian besar beberapa media dan pengamat pertahanan secara internasional, unggahan Jafri Syamsuddin itu kemudian dihapus. Namun beberapa pihak termasuk media sempat melakukan screenshot atau mencaptur unggahan tersebut, termasuk Defense Security Asia yang kemudian dilaporkan dalam artikel berjudul, Indonesia to send fighter pilots to China, in bold step toward operating J-10 Rafale Killer, 30 Mei 2025. Postingan Menhan RI itu semakin menegaskan keseriusan Indonesia dalam mengakuisisi 42 jet tempur J-10C dari Cina. Meskipun belum ada konfirmasi resmi yang dikeluarkan oleh otoritas Indonesia,
Sejumlah media pertahanan memperkirakan pengumuman resmi tentang akuisisi 42 unit J-10 itu akan dilakukan selama Indo Defense Expo 2025, yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 11 hingga 14 Juni di Jakarta. Rencana Indonesia membeli 42 pesawat bekas J-10 makin mencuat, setelah kantor berita antara mewawancarai KSAU Marsikal TNI Tony Harjono di markas TNI AU, Cilangkap, 27 Mei 2025. Pada kesempatan itu, Tony Harjono tidak menampik tentang keinginan Indonesia untuk mengakuisisi 42 pesawat tempur J-10 dari Cina. Namun menurut Tony, penentuan pembelian alutsista TNI AU harus melalui beberapa tahap dan pertimbangan di Dewan Penentu Alutsista. Kemudian di forum itu, pemerintah akan mempertimbangkan segala aspek dari mulai kecocokan alutsista untuk pertahanan negara, hingga pertimbangan hubungan politik antar negara. Jika semua hal sudah dipertimbangkan dengan matang, maka menyerahkan keputusan pembelian tersebut ke Kementerian Pertahanan atau Kemhan. Jet tempur J-10 saat ini memang sedang naik daun, setelah digunakan Angkatan Udara Pakistan menjatuhkan 6 pesawat tempur India, saat terjadi pertempuran udara, pada tanggal 7 Mei 2025. Dari 6 pesawat India itu, 3 diantaranya adalah Rafale. Meski laporan ini baru klaim sepihak oleh Pakistan, namun sampai sekarang India belum mengonfirmasi, kecuali hanya mengatakan bahwa kekalahan adalah bagian dari peperangan. Sejak insiden 7 Mei 2025 itu, J-10 pun disebut sebagai pembunuh Rafale. Sebab sebelumnya pesawat buatan Dassault Aviation itu belum pernah terkalahkan dalam sejarah operasinya. Dan Indonesia sendiri telah mengakuisisi sebanyak 42 unit jet tempur Rafale, dan 6 unit diantaranya sudah dikirimkan awal 2026 mendatang. Bahkan, saat Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu Presiden Prabowo Subianto di Jakarta kemarin, kembali terjadi perkembangan baru. Emmanuel Macron dan Prabowo Subianto menandatangani Letter of Intent atau LOI, yang akan membuka langkah Indonesia untuk menambah Rafale, kapal selam Skorpen, fregat ringan, dan sistem artileri Caesar.